Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai 17. Akhir-akhir ini banyak banget ya video tentang resesi di tahun depan, tahun 2023. Dan gue yakin lu udah pernah ngeliat lah beritanya, ngeliat juga di channel-channel YouTube yang ngebahas tentang ekonomi. Kita harus ngapain? Kita harus takut, waspada, atau chill aja untuk menghadapi isu resesi ini. Nah, menurut lu yang udah nonton video begitu, kita seharusnya bagaimana? Takutkah? Chillkah? Santai maksud gua? Atau kita harus waspada? Nggak takut, nggak terlalu santai, tapi harus waspada. Di video ini gua akan berbagi tentang pendapat gua soal resesi 2023 yang insya Allah mudah-mudahan nggak terjadi ya. Siapa juga yang mau resesi ya nggak? Baik di global maupun di negeri sendiri. Mudah-mudahan negara yang lagi resesi menjadi nggak resesi. Negara yang nggak resesi yang nggak akan menjadi resesi. Mudah-mudahan begitu. Jadi per video ini dibuat negara-negara hebat ya kayak Amerika lah ya, itu udah resesi. Dan ada beberapa banyak negara juga yang udah resesi. Indonesia alhamdulillah per video ini dibuat belum resesi, dan mudah-mudahan gak resesi lagi ya. Resesi, sebelum kita ngomongin lebih jauh, kita harus tahu resesi itu dulu kan. Nah, teman-teman harus searching dulu tuh. Jangan comang ngebacot doang gitu. Resesi, takut resesi, jangan takut resesi, tapi pas ditanya resesi ya itu apa nggak tahu. Jadi gue nggak akan ngejelasin di sini karena gue sendiri bukan ahli ekonomi, tapi setidaknya gue ngerti dikit soal resesi. Jadi kalau lu yang belum tahu resesi, sebaiknya searching di Google, searching di YouTube, tanya dosen ekonomi lu, tanya guru ekonomi lu, guru IPS apa yang mana lah, terserah. Yang ngerti ahli-ahli ekonomi, tanya resesi itu apa. Nah, mungkin sebagian dari lu pas ngelihat berita atau advice, nasihat dari orang-orang yang berkecimpung di ekonomi ya, atau pengusaha atau startup dan yang lainnya, mungkin lu mikir dia kan orang kaya, yang advice-nya, yang nasihatnya tuh belum tentu berguna buat gua yang miskin misalkan gitu. Nah, gua akan ngebagiin dari perspektif gua sendiri. Yang pertama, gue memang orang yang gak miskin, alhamdulillah. Tapi gue juga orang yang bukan dilahirkan dari orang yang kaya banget gitu. Gak juga. Maksudnya, ya gue termasuk menengah lah, kelas menengah keluarga gue. Dan di sini gue pribadi itu dapat penghasilan, gue gak mau ngasih tahu nominalnya ya, tapi kurang lebih setengah UMR. Nah, lu bayangin tuh. Kalau UMR 4 sekian, nah berarti gue setengahnya. Nah, gaji gue cuma segitu. Jadi, untuk dibilang gue nggak terlalu miskin dan nggak terlalu kaya. Nah, apa yang akan gue lakukan kalau resesi itu terjadi? Kita kan sebelumnya udah pernah resesi ya di 2020, gara-gara COVID itu. Mudah-mudahan di 2023 kita enggak. Tapi kalaupun terjadi resesi, apa sih yang gue lakukan? Yang pertama, gue akan memperbanyak duit dana darurat. Sejujurnya, dana darurat gue saat ini aja itu belum terkumpul full. Jadi kan dana darurat itu kan kurang lebih 6-12 kali pengeluaran per bulan gitu ya. Nah, gue aja saat ini belum sampai segitu dana darurat gue. Jadi gue harus, dari gajian gue itu gue harus memperbanyak lagi dana darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini buat lu sih, kalau gue sih enggak ya. Buat lu yang masih main judi, yang lu tahu lu bakal rugi tapi lu tetap mainin, please stop it. Berhenti deh. Jangan jadi beban negara dan jangan jadi beban teman-teman lu. Gue tahu ketika resesi datang nanti, terus lu masih berjudi dan lu rugi, kalah terus, kehabisan duit, lu pasti minjem. Memang. Nah, jangan jadi beban negara, jangan jadi beban tetangga.
teman-teman, keluarga apalagi. Terserah sih kalau lu mau judi mah, gue udah ngingetin ya. Tapi jangan ngomel, jangan nyalain pemerintah kalau nanti resesi lu susah. Nah, untuk yang ketiga, gue akan memilah dan memilih pengeluaran gue. Gue usahakan untuk di needs, di kebutuhan. Di wants, di keinginan, itu gue lagi memilah yang mana yang cukup baik buat gue dan menolak yang tidak cukup baik buat gue gitu. Jadi saringannya, filternya tuh lebih diperkecil lagi. Jadi kalau gue boleh saran, kurangi atau jangan membeli barang-barang yang mewah. Apalagi kalau lu menengah atau menengah ke bawah, jangan bego ya. Kalau dengan barang mewah itu lu bisa mendapatkan uang lagi atau berinvestasi, bahasa gampang ya. Ya mungkin oke lah. Tapi kalau untuk yang barang-barang yang memang akan turun harganya, ini waktu yang tidak tepat untuk membelinya. Udah itu aja dulu 3 nasihat atau sharing dari gua. Gak usah banyak-banyak karena belum tentu lu lakuin kan. 3 itu aja dulu. Yang pertama tadi dana darurat. Yang kedua, lu jangan bego dengan berjudi dan hal yang goblok-goblok lainnya. Dan yang ketiga adalah lu harus pertimbangin apa yang lu mau beli gitu. Itu aja dari gua. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Gua Abay17 and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.